nelayan adalah pahlawan pangan bagi Maluku Utara dan Indonesia. Kita bertepuk tangan buat para nelayan. Warga Desa Loleo yang saya sayangi, halo semuanya. Tujuan kedatangan hari ini berdasarkan hasil koordinasi antara Pemprov Malut bersama dengan Kementerian Perikanan. Ada program Kementerian Perikanan namanya Desa Nelayan Merah Putih. Ada yang tahu apa itu? Tahu belum? Desa Nelayan Merah Putih adalah program dari Kementerian Perikanan di mana akan dibuatkan sentra perikanan, ada cold storage, ada pabrik es, dan kami dari Pemprov pun akan membagikan alat tangkap dan mana tadi Pak Kadis? Apa mobil apa tadi? Mobil termo untuk satu paket dengan... Oke, mobil termo. Nanti ada pihak swasta atau koperasi yang mengelola cold storage tersebut, jadi bisa langsung dibayar ikannya. Akan diatur pun ada SPBUN, yaitu BBM untuk nelayan, sehingga harga BBM-nya subsidi untuk nelayan. Jadi sentra perikanan ini adalah konsep dari ekonomi biru dari kementerian inline dengan dari provinsi dan sejalan dengan kabupaten. Kita tidak memberikan bantuan secara parsial, tapi bantuan secara komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari pabrik es, cold storage, SPBUN, kemudian kapal nelayan, sehingga nelayannya habis melaut, bisa jual, dan ada es untuk ikannya bagus. Harapannya ketika sudah jalan akan dikoneksikan dengan bank, bisa kur. Jadi tadi yang punya satu kapal bisa punya 2 kapal. Supaya tujuannya apa? Tujuannya nilai tukar nelayan lebih tinggi, nelayan bisa lebih sejahtera. Karena saya selalu percaya nelayan adalah pahlawan pangan bagi Maluku Utara dan Indonesia. Kita bertepuk tangan buat para nelayan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Dalam bentuk fisik ibu kami meminta salut dengan ombak sepanjang 207 km. Terus dalam bentuk sarana dan prasarana 5 unit terompong, terus bantuan alat tangkap berupa bibir dengan mesin menghasilkan masih kurang ibu. Selanjutnya kami memohon kepada Ibu Gubernur agar dapat menertibkan nelayan-nelayan industri yang beroperasi di Teluk Beda ibu. Karena mereka itu mereka di terompong setelah itu terkumpul banyak orang berterompong sehingga berhasil kurang maksimal. Untuk talut dari Balai Perumahan Info ada dak untuk pemukiman. Di dalamnya termasuk talut, bisa bangun rumah warga untuk kampung nelayan. Nanti koordinasi dengan Kadis Perkim Provinsi untuk dilengkapi datanya. Untuk bantuannya akan dipelajari, alat tangkap Provinsi yang kasih 15, itu sudah body dan 15 PK. Zona penangkapan nanti saling diskusi ya, itu masih menjadi PR yang sedang dipelajari undang-undangnya bagaimana. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Dancare 94. Luar biasa sekali bagaimana pidato Ibu Shirley Juanda kala bertemu dengan masyarakat atau nelayan di Halmahera. Ini sangat luar biasa, sebab apa? Jarang sekali ya bagaimana pemimpin itu hadir di tengah-tengah masyarakat, dan Ibu Shirley mewujudkan itu kepada para nelayan. Dan kali ini Ibu Shirley itu menunjukkan bagaimana rasa cintanya, rasa pedulinya terhadap para nelayan, teman-teman. Sampai-sampai Ibu Shirley mengatakan bahwa nelayan adalah pahlawan pangan di Maluku Utara, bahkan di Indonesia. Ini adalah pernyataan seorang pemimpin yang benar-benar mengasihi, ya, menyayangi masyarakatnya. Kita tahu, teman-teman, ya, bahwa Ibu Shirley itu adalah gubernur perempuan yang banyak sekali mendapat rintangan, hambatan selama ini. Bagaimana beliau ya di demo ya kala itu tidak diterima sebagai pemenang ya. Namun kali ini Ibu Shirley itu menunjukkan kualitasnya sebagai gubernur, menunjuk kualitasnya sebagai pemimpin yang layak diperhitungkan, yang layak dijadikan tokoh yang luar biasa. Ibu Shirley kali ini bagaimana ia hadir di sana untuk memberikan support, untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan bagi para nelayan, teman-teman. Mungkin selama ini nelayan-nelayan mempunyai banyak masalah, baik dalam transportasi, kemudian bagaimana subsidi bahan bakar dan sebagainya, teman-teman. Itu menjadi kendala. Namun ketika Ibu Shirley hadir,
menunjukkan pemerintah itu peduli terhadap masyarakat. Dan kalau kita lihat gebrakan Ibu Shirley Juanda ini tidak main-main. Beliau ini adalah seorang yang mungkin baru terjun di dunia politik, namun terlihat profesional. Bagaimana beliau hadir ya, dan pernah menghadiri semua di beberapa provinsi untuk belajar bagaimana sih provinsi-provinsi lain yang sudah maju, apa yang mereka lakukan, dan bagaimana cara menerapkannya di Maluku Utara. Dan itu adalah prinsip yang sangat bagus, belajar dari orang yang sudah terdahulu melakukannya. Bagaimana cara menanam padi yang baik, bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang baik, itu butuh belajar. Belajar sambil bekerja itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau kita hitung bagaimana Ibu Shirley Juanda yang mendatangkan para menteri ke Maluku Utara, itu adalah terobosan dan sebuah prestasi yang luar biasa, teman-teman. Sehingga perhatian dari pemerintah pusat itu langsung terjun ke Maluku Utara. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.